Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang pertama. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya, yang mendengarkan perintah Tuhan, mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana bangsa Israel akhirnya sujud menyembah dewa Baal dan Asitoret. Di Alkitab itu ada satu pokok berita
selain berita yang lain, ada yang namanya dosa yang dibuat oleh perempuan yang dominan, dosa yang dibuat oleh laki-laki yang dominan. Dosa yang dibuat perempuan dominan itu namanya Isabel dengan namanya Sarai, saudaraku. Yang ketiga, Hawa. Dosa yang dilakukan oleh laki-laki dominan itu Saul, Abram, dan Daud. Contoh aja, tetapi banyak tokoh yang lain. Mari kita bahas, apa sih penyebab semua itu? Dewa Asitoret dan Dewa Baal itu tertulis dengan jelas pada masa Raja Ahab memerintah, di mana Raja Ahab menikahi Isabel, saudaraku. Seorang perempuan yang sangat dominan, perempuan yang sepertinya mencintai suaminya, ya, quote and quote, cara cinta yang salah, di mana suaminya menjadi lemah. Kita tahu seorang raja dididik, ya, diajar, dilatih sebelum menjadi raja. Seorang calon raja atau putra mahkota selalu diajar, dididik, dilatih untuk menjadi salah satu yang harus dimiliki panglima perang. Salah satu yang lainnya ahli ekonomi, ya, salah satu lainnya pembangun dan sebagainya. Tetapi Raja Ahab itu di dalam banyak hal selalu meminta pendapat istrinya. Ketika ada beberapa masalah, Raja Ahab tidak mampu menyelesaikannya. Raja Ahab mengambil sikap, orang Sunda bilang pundung, orang Jawa bilang itu ngambul, orang Betawi bilang ngambek, saudaraku. Bahasa Indonesianya saya nggak menemukan di dalam diri saya. Sehingga Raja Ahab ketika mengingini salah satu tertulis kebun anggur daripada Nabot, Raja Ahab itu murung karena nggak bisa mendapatkan. Nabot punya hak secara hukum negara, hukum kerajaan. Namun istrinya memainkan peran, mengambil alih, lalu melakukan hal-hal yang jahat terhadap Nabot, sehingga Nabot akhirnya anggur yang dimilikinya, lahan anggur yang dimilikinya itu jatuh ke tangan Raja Ahab. Saudaraku, di sini ada sebuah cerita di mana akhirnya seorang perempuan apabila dominan, apabila dia berada di depan suaminya sebagai bemper, sebagai pelindung suami, bukan suami yang menjadi pelindung istri, itu perempuan menjadi jahat. Padahal perempuan ini cinta suami. Nah, di dalam aplikasi kehidupan itu sering terjadi seperti itu. Ketika laki-laki lemah karena sudah menikah, apalagi orang Kristen gak boleh bercerai. Perceraian dibenci Allah, gak boleh nikah lagi. Seorang perempuan akan mengambil sikap yang namanya diam sebagai istri, tetapi melakukan kewajiban suami karena suami lemah. Suami yang tidak bisa memenuhi nafkah keluarga, suami yang tidak mampu menyelesaikan masalah, suami yang tidak mau berada di garda terdepan untuk menyelesaikan perkara rumah tangga. Demikian juga kebutuhan rumah tangga. Istri yang bukan bekerja karena keinginan dia, bukan bekerja karena dia ingin meniti karir, bukan bekerja karena mengembangkan talenta, bukan bekerja karena ingin mendapatkan sesuatu untuk dia. Menjadikan istri itu akhirnya dia menjadi dominan dan suami menjadi lemah. Saya punya cerita, saudaraku, kesaksian di mana masa saya muda, ada sebuah grup besar, salah satu yang dimilikinya, grup bisnis ya, yang dimilikinya itu dia punya industri, sebuah industri yang penjualannya itu pembelinya, pemakainya itu rakyat kebanyakan Indonesia. Coba saudaraku kalau
melihat produksi yang dia keluarkan itu menjadi salah satu kebutuhan khususnya untuk orang Indonesia. Nah, keluarga ini punya anak satu perempuan, tunggal. Akhirnya menikah, saudaraku, dengan seorang laki-laki, di mana laki-laki ini keluarga menengah kebanyakan. Laki-laki ini pintar sekolahnya, bekerja di sebuah perusahaan yang punya usaha besar, kelompok besar, di mana dia memegang produk-produk tertentu sampai dia menduduki jabatan cukup tinggi di perusahaan itu. Karena laki-laki ini sekolah di luar negeri, saudaraku. Dia lulusan sekolah luar negeri, sekolah yang baik, ya, sehingga memiliki kemampuan selain dia memiliki kepandaian dan orangnya rajin bekerja. Tapi dari keluarga menengah berada kebanyakan, orang kaya tapi yang biasa. Sedang perempuan ini anaknya yang dari keluarga termasuk konglomerasi Indonesia. Walaupun kecil, enggak konglomerasi besar. Tapi di dalam family mereka ada lagi yang konglomerat yang cukup besar di Indonesia. Gitu. Jadi ini keluarga memang golongan orang kaya. Nah, punya anak tunggal. Akhirnya menikahlah mereka. Lalu laki-laki ini diminta ditarik bekerja di perusahaan pihak perempuan yang menjadi istrinya. Dia menerima gaji, saudaraku. Sehingga ada beberapa peristiwa lucu, salah satunya ketika laki-laki ini ulang tahun, di depan itu pasti mobil baru, saudaraku. Itu gosip daripada para staf perusahaan ini. Karena teman saya itu salah satu staf yang memiliki jabatan cukup tinggi dan selalu hubungan, pertemuan, meeting dengan bos langsung yang namanya presdir ini, gitu saudaraku. Nah, presdir ini adalah anak mantu, tapi bekerja profesional. Ada sebuah jenjang ekonomi keuangan yang sangat jauh. Perempuan yang jadi istrinya ini pasti memiliki semua kekayaan yang ada, dari rumah, harta, ya, perusahaan dan sebagainya, pemilik saham perusahaan. Laki-laki ini orang biasa yang bekerja, walaupun punya karir yang bagus sekali, punya jabatan tinggi di perusahaan multi internasional, di mana dia juga punya gaji yang cukup. Lalu laki-laki ini setelah menikah masuk menjadi presdir. Namun laki-laki ini seseorang yang memang pada dasarnya yang punya kemampuan bekerja dan orangnya memang rajin bekerja. Memang seseorang yang melakukan kehidupannya dari sekolah sampai dia bekerja, dia itu melakukan terbaik dalam hidup dia. Sehingga perusahaan daripada perempuan yang jadi istrinya ini, ketika laki-laki ini menduduki jabatan presiden director, di mana dia pimpinan tertinggi dari perusahaan, perusahaan ini berkembang luar biasa, saudaraku. Malah semakin hebat, semakin besar. Sehingga laki-laki ini tidak di bawah kendali istri. Laki-laki ini memperkaya istrinya. Gitu, saudaraku. Nah, dengan jabatan sebagai presiden director sebuah perusahaan yang besar, otomatis dia punya gaji, dia punya saham, share saham kosong, dia punya bonus kerja, itu pasti besar. Gitu. Dan itu sangat mencukupi kehidupan keluarga daripada istri. Namun kekayaan istri itu terus bertambah. Karena keuangan atau saham atau kekayaan dari perusahaan yang dia miliki. Akhirnya perusahaan ini go public dan sebagainya. Sampai kapanpun suami nggak bisa melebihi istri kekayaannya, saudaraku. Karena bekerja di dalam perusahaan istrinya. Tetapi suami memiliki sesuatu yang menonjol, sesuatu yang dominan, di mana dia yang mengendalikan seluruh operasional perusahaan. Istri menjadi yang namanya dewan komisaris. Dewan komisaris itu cuman menentukan arah perusahaan dengan segala sesuatu target
dan bentuk-bentuk untuk operasional berjalan sampai yang akan datang. Itu komisaris, dan komisaris pemegang saham. Gitu. Maka BUMN milik negara itu pemegang saham tertinggi itu pemerintah Indonesia. Gitu saudaraku ya. Nah sama, jadi istri ini punya saham besar di perusahaan itu. Tetapi yang ngembangin perusahaan itu suami. Suami nggak punya saham, tapi suami memberikan kehidupan yang berlimpah terhadap istri. Sehingga istri kalau setiap ulang tahun suami itu gosip di staf pekerjaannya ya, itu selalu di depan kantor itu mobil baru saudaraku. Dan itu tidak salah. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan mereka saling jatuh cinta. Cinta nggak bisa dihalangi dengan uang, dengan jabatan atau apapun. Gitu. Namun yang kita ambil sebagai sesuatu yang baik, yang selaras dengan Alkitab, 1 Timotius 5 ayat 8. Seseorang yang tidak mencukupkan kebutuhan keluarganya, itu orang jahat dan lebih jahat daripada orang tidak beriman. Itu murtad namanya saudaraku. Ya, sederhananya begitu. Sehingga kehidupan laki-laki ini menjadi sebuah contoh buat saya. Saya tidak mengenal, tapi cerita mereka memang seperti itu saudaraku. Mereka hidup suami istri langgeng. Perusahaan menjadi perusahaan yang multinasional, lalu mengembangkan yang namanya industrinya, menerima kontrak-kontrak kerja dari luar negeri, menghasilkan produksi-produksi yang diminta dari luar negeri, ekspor dan sebagainya, di mana awal perusahaan itu tidak seperti itu. Nah, itulah yang namanya seseorang suami itu akhirnya tidak bisa didominasi istri. Kenapa? Dia berkarya dalam hidupnya. Seringkali kita menghadapi Alkitab, ketika kita berhadapan firman Allah, dengan realita kehidupan itu enggak sama saudaraku. Dan itu jadi problem. Gitu. Kalau suami tidak bekerja dengan baik di perusahaan sebagai presiden director, itu akhirnya istri yang bekerja, suami itu tidak punya kemampuan lebih daripada istri. Gitu. Dalam hal tertentu. Ini penting saudaraku. Sehingga menjadi laki-laki itu memang sulitnya di sini. Harus punya sesuatu di mana dia dari sesuatu yang dia miliki, dia menghasilkan sesuatu dan dia bawa pulang ke rumah itu mencukupi dengan limpah kebutuhan keluarga. Karena Alkitab mencatat itu. Seorang kepala keluarga, 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Gitu saudaraku. Nah, kita kembali lagi kepada Ahab dengan Isabel. Ahab ini anak raja, Isabel ini istrinya. Di dalam kerajaan, Isabel ini malah memiliki pasukan sendiri yang dikatakan nabi-nabi Baal dan Asitoret yang jumlahnya hampir 1.000, 400 dengan 450. Di mana perkataan para nabi ini yang mempengaruhi Isabel. Di mana Isabel mempengaruhi suami karena suami ini tidak duduk sebagai suami yang memang harus memberi kontribusi dalam hidup. Sehingga laki-laki yang istrinya dominan, laki-laki ini bukan laki-laki yang rata-rata. Kalau boleh saya melihat aplikasi kehidupan yang saya perhatikan sehari-hari, laki-laki ini laki-laki yang malas. Bahkan ada orang berpendidikan, punya kesarjanaan, punya kemampuan, talenta. Dalam banyak hal, saya melihat banyak laki-laki seperti ini. Yang membiarkan istrinya mengembangkan dirinya, dianya sendiri tidak mengembangkan diri, saudaraku. Untuk berjuang dalam hidup, memperoleh berkat-berkat yang Tuhan sediakan, di mana rumah tangga itu seperti bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian, di mana ketika Yosua enggak ada, ketika orang tua sudah kita tinggalkan, kita menikah, maka Allah memilih
Bani Yehuda untuk berperang. Bani Yehuda itu lambang adalah pemimpin kita, panglima kita, raja kita. Di mana Yesus dikatakan singa Yehuda. Sehingga laki-laki ini harus yang berperang maju merebut semua janji-janji Allah, termasuk berkat-berkat Allah. Di dalam kehidupan dia berumah tangga. Namun Bani Yehuda membawa suku-suku yang lain. Ada, saya melihat juga orang-orang yang agak kurang pas dan aneh buat saya. Mereka punya prinsip anak itu adalah investasi. Jadi ketika anak punya kemampuan kehidupan, setelah dia dewasa, baik sebelum menikah, baik setelah menikah, dia harus memberi kepada orang tua. Kalau tidak, dikatakan anak itu, kalau dikatakan bahasa Indonesianya, itu murtad terhadap orang tua. Mereka punya bahasa sendiri yang nggak bisa saya sampaikan, tetapi saya terjemahkan murtad. Anak yang tidak berbakti terhadap orang tua, karena tidak memeliharakan orang tua. Walaupun Alkitab mencatat Perjanjian Baru mengatakan bahwa Yesus yang ngomong, kamu itu harus memelihara orang tua. Yang Yesus bicara tentang persepuluhan, selasi, damar, bedulah. Yang satu kamu lakukan, yang lain kamu harus lakukan. Memberi kepada orang tua harus, tetapi tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada target. Bahkan orang tua yang baik itu akan menggendong anaknya, menyediakan kalau kereta api itu relnya, sehingga anak itu bisa meluncur menuju kepada kehidupan di mana ujungnya itu adalah kedewasaan dan keberhasilan, saudaraku. Nah, di sini kita temui anak-anak Tuhan, even hamba-hamba Tuhan, itu terjadi seperti ini. Dan saya melihat beberapa kali ketika suami bicara, ketika suami mengajukan pendapat, termasuk dalam rapat pendeta, rapat pelayanan, suami itu bisa melirik istri, minta persetujuan istri, dia bicara. Padahal mestinya sebelumnya di rumah udah dibicarakan dulu, kalau enggak pun suami punya hak, punya kemampuan menentukan, walaupun kemungkinan bisa salah. Tetapi firman Tuhan menuliskan gitu, bahwa keputusan itu harus ada pada suami sebagai kepala. Efesus 5. Kepala yang menyelamatkan tubuh, bukan tubuh menyelamatkan kepala. Saudaraku baca Efesus 5. Ayat 22-25 itu jelas sekali menerangkan itu. Sehingga ada suami-suami itu yang istri, itu yang bahasa saya agak sedikit bercanda ya saudaraku, ngempanin keluarga. Yang mencari uang untuk mendapatkan uang, untuk memberi makan keluarga. Sedang suami itu biasa-biasa aja, tidak mengeksplor diri, tidak berjuang habis-habisan, supaya dapat menutupi kebutuhan keluarga. Saya ada ketemu dengan seseorang, waktu awal menikah, orang ini kebetulan masih kerabat ya saudaraku, dia bekerja di pabrik, staf pabrik, gajinya nggak mencukupi, karena dia sudah menikah. Setelah pulang dari pabrik jam 4 sore sampai rumah jam 5, dia makan, dia keluarkan gerobak makanan, dia dorong gerobak itu, jam 6 sore dia udah jualan ayam goreng. Untuk apa? Mencukupkan kebutuhan keluarga. Diawali dengan itu, akhirnya laki-laki ini punya usaha sendiri yang tidak ada hubungan dengan ayam goreng, di mana laki-laki ini bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan anak-anaknya sekolah sampai sarjana S1 semua. Bahkan ada anaknya yang sulung, itu yang berhasil saudaraku. Gitu. Nah, inilah problem. Dewa Baal dan Asitoret itu dipakai menjadi allahnya Isabel, saudaraku. Istri yang dominan. Kita melangkah ke Sarai. Sarai adalah seorang wanita
yang mencintai Abram. Mereka masih bersaudara, saudaraku. Betul-betul bersaudara. Gitu. Nah, Sarai menikah dengan Abram, prosesnya saya nggak tahu. Lalu mereka berjalan, Abram dipanggil keluar dari Haran, Abram berjalan. Tetapi Abram itu menyebutkan, membuat perjanjian dengan Sarai, apabila di jalan nanti ada laki-laki yang mengini kamu, laki-laki itu yang bisa membunuh aku, kamu harus ngaku sebagai adik. Dan Abram tahu ketika menjadi adik, laki-laki yang mengingini istrinya ini bisa melamar istrinya untuk jadiin istri. Dan itu terjadi ketika terjadi kelaparan, lalu Abram ngungsi ke Mesir. Fir'aun itu melihat Sarai karena cantik. Walaupun nenek-nenek, walaupun udah usia tua, saudaraku. Karena Sarai mungkin seseorang yang nge-gym, ya, pilates, ya, apalagi itu, yang apa itu, Zumba, sehingga diminati sama Raja Fir'aun. Jadi menyimpang dikit saudaraku, hai perempuan, hai wanita, jangan takut dengan usia. Usia itu bisa kamu lewati dengan cara kamu merawat Taman Eden, yaitu dirimu dan kehidupanmu. Ya, menyimpang sedikit aja. Kita kembali ke Sarai. Akhirnya Abram menetapkan bahwa Sarai yang akan dikorbankan sama Abram. Saya melihat wanita-wanita yang berjuang keras dalam kehidupan bukan karena karir. Kalau karena karir kita bisa melihat pejabat-pejabat negara di mana rumah tangganya utuh ketika istrinya menjadi menteri. Karena istrinya itu pejabat karir, suaminya punya pekerjaan yang mampu menghidupi keluarganya. Walaupun istri punya karya yang di dalam politik itu sangat menonjol, saudaraku. Termasuk perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin negara, perdana menteri, mereka tidak bercerai. Karena suaminya bukan seorang pengangguran, orang malas yang tidak mau mengembangkan dirinya. Suaminya punya sesuatu di mana sesuatu itu menghasilkan untuk memberi nafkah keluarga. Seperti laki-laki yang menikah dengan perempuan yang punya pabrik ini. Ya. Nah, Sarai itu diperhadapkan Abram. Laki-laki yang lemah selalu memperhadapkan istrinya. Ketika terjadi masalah, saya melihat sendiri pasangan suami istri yang mengelola gereja. Ketika ada masalah di gereja yang mestinya laki-laki yang menyelesaikan, itu istrinya yang menyelesaikan. Saudaraku. Nah, kehidupan sehari-hari, walaupun mereka itu hamba Tuhan, istrinya itu yang mengerjakan sesuatu, di mana sesuatu itu menjadi penghasilan buat mereka berdua, termasuk punya anak. Dan suami ini tidak ngerjain apa-apa, bahkan suami ini sebagai yang namanya gojeknya, sebagai pengantar barang yang dihasilkan oleh istri. Dan tidak ada rasa bersalah di pihak suami. Menurut saya hal ini melanggar Alkitab. 1 Timotius 5 ayat 8. Sehingga suami istri ini, di mana istrinya itu sulit tunduk terhadap suami. Padahal mereka saling mencintai. Konsep pemikiran mereka untuk kehidupan yang gak selaras dengan firman. Sarai diperhadapkan menjadi korban, di mana Abram tidak mau menanggung beban ketika masalah terjadi. Sehingga Sarai akhirnya di dalam perjalanan hidup Abram, Sarai menghadapi masalah yang dia nggak bisa melakukan segala sesuatu untuk keluar dari masalah itu, yang artinya dia mandul, saudaraku. Sarai nggak bisa. Nah,
ketika Sarai nggak bisa, Sarai berpikiran mengambil jalan keluar yang akhirnya menjadi masalah sampai hari ini. Di mana Sarai menawarkan budaknya yang namanya Hagar. Padahal Abram menerima janji Allah. Persis kasusnya Adam dan Hawa. Hawa ditawarin sesuatu sama iblis yang melanggar firman Allah. Adam ditawarin Sarai. Tadi Raja Ahab lemah, Isabel dominan. Keinginan Ahab akan terus dipenuhi oleh Isabel. Istri menjadi dominan. Ini Sarai menjadi dominan. Dengan apa? Usulan dia nggak bisa ditolak atau nggak mau ditolak oleh Abram. Karena ditulis di salah satu ayat bahwa Sarai udah nggak birahi lagi terhadap Abram. Ternyata perempuan sampai tingkat menopause yang hari ini terjadi itu masih bisa birahi, saudaraku. Loh betul itu saudaraku. Saya melihat di tayangan media sosial di mana di negara-negara barat itu ada perempuan-perempuan yang usianya sudah lanjut di atas 50 bahkan di atas 60. Itu yang menikah kembali atau enggak disarankan ya saudara, cuma ini cerita aja. Mereka kumpul hidup bersama dengan laki-laki. Mereka melakukan hubungan seks, saudaraku. Bahkan menikah dengan laki-laki yang usianya lebih muda. Dan mereka bercerita, mereka enjoy, bukan kesakitan. Sehingga dari ilmu pengetahuan ini, kita mengambil garis bahwa perempuan tidak terbatas. Kalau Sarai sampai nggak birahi, berarti ada sesuatu yang salah. Karena Sarai bukan keribut, bukan peot. Sarai diingini 2 kali sama Fir'aun sama Raja Abimelek. 2 kali diingini. Pada usia tua, berarti Sarai itu masih montok, masih bagus, nggak peot, nggak reot, saudaraku. Yang saya lihat nyata-nyata di televisi, perempuan itu rambutnya putih. Tapi mereka hidup bersama, lalu diwawancara, perempuan ini bilang, memang aku memang pingin melakukan hubungan seks. Begitu saudaraku. Lalu saya ketemu dengan melayani seseorang yang punya jabatan di organisasi pendeta yang namanya sinode. Suami sudah meninggal, anak-anak sudah besar. Lalu anak-anak ini berkeluarga. Ibu ini, perempuan ini, pada suatu hari menikah kembali dengan laki-laki. Laki-laki ini juga istrinya meninggal. Dan suami istri ini dinikahkan oleh ketua sinode. Sehingga dalam hal seks, dalam hal kebutuhan pribadi, perasaan kehidupan, itu ada sesuatu di Sarai. Kenapa dia tidak birahi terhadap Abram? Salah satunya kita bicarakan, oleh karena Sarai selalu diperhadapkan dengan beban masalah yang dihadapi Abram. Karena peristiwanya 2 kali. Raja Abimelek juga sama. Sarai diumpankan, dikorbankan untuk kepentingan Abram. Nah, kita kembali kepada Hagar, saudaraku. Hagar itu budak. Sarai karena udah gak mau lagi dengan Abram, lalu dia gak bisa keluar dari mandul. Membuat Sarai menawarkan Hagar menjadi anak buat Abram. Seorang perempuan yang dikorbankan suaminya tidak mungkin punya pikiran yang benar yang sesuai dengan Alkitab. Kalau kita merujuk pada peristiwa Sarai dan Abram.
Oh bisa saya pastor, iya berarti itu bukan Sarai dan Abram ini itu bisa kena Isabel. Ada beberapa catatan Alkitab di mana itu merupakan gambaran apa yang terjadi pada manusia. Ada Isabel, ada Sarai, saudaraku. Gitu. Nah, di sini kita itu belajar, saudaraku. Sehingga ketika Hagar itu melahirkan anak, setelah anak itu tumbuh belasan tahun, awalnya nggak ada masalah. Semua rumah tangga ketika istri dominan, ketika suami mengorbankan istri, awalnya nggak ada masalah. Yang pertama, kalau Isabel, suaminya makin melemah. Kalau bahasa saya, pikirannya makin buntu, rasionya tidak berkembang, intelektualnya tidak berkembang, intelijensi tidak berkembang, makin bodoh dia. Karena dia dihidupi oleh istri. Yang kedua, istri jadi tidak birahi, tidak tunduk terhadap suami. Nah, Hagar menjadi tinggi hati. Saudaraku. Gitu. Yang menggantikan fungsi istri, mau pekerjaan mau apapun, itu membuat istri tinggi hati. Ini spirit yang berlaku. Istri yang penghasilannya menghidupi rumah tangga, bukan penghasilannya lebih tinggi, itu tinggi hati, saudaraku. Agak susah tunduk terhadap suami. Kalau Sarai, dia susah percaya kepada Tuhan. Karena Abram tidak percaya kepada Tuhan. Satu sisi Abram percaya dengan janji Tuhan, satu sisi Abram gak percaya sama Tuhan. Berapa banyak sisi kehidupan kita. Ketika Tuhan bicara bahwa kamu akan punya anak. Abram tertawa, Sarai pun tertawa. Ketika Tuhan bicara. Coba saudaraku baca Alkitab, ini yang terjadi. Lalu Sarai juga punya karakter, suka berbantah dengan Allah. Karena Allah berkata, kamu tertawa, enggak aku tidak tertawa, padahal dia tertawa dalam hatinya. Atau dia tertawa ketika dia jauh di sana, dia ngintip melalui kemahnya. Dia mendengar pembicaraan itu, dia tertawa. Seorang laki-laki yang tidak menjadi pahlawan buat keluarga, laki-laki itu akan lemah. Yang membuat istri itu juga lemah kepercayaannya terhadap Tuhan. Sarai itu kelihatan manut, saudaraku. Dibawa ke arahan oke, dijadiin bumper oke. Tapi pada saatnya buah daripada kejahatan Abram terhadap Sarai, mengorbankan istri, mulai Abram tuai. Dengan tidak birahinya Sarai, padahal diingini orang lain, raja itu punya permaisuri, punya selir, punya gundik, itu cantik-cantik. Kenapa inginin Sarai? Berarti Sarai itu punya sesuatu yang lebih. Abram itu laki-laki yang seenaknya, dia cuma menikmati istrinya sepenuh-penuhnya, termasuk istrinya disuruh menghasilkan sesuatu buat nafkah keluarga. Itu laki-laki murtad. Kalau Alkitab menulisnya, saudaraku, kita harus jujur dengan diri kita, jangan mencoba menutupi kesalahan apabila Alkitab jelas-jelas berbicara. Jadi kalau murtad berarti kita sudah keluar entah dari panggilan Allah, entah keluar dari iman kita, dan lebih jahat daripada orang tidak beriman. Sehingga kita lebih jahat daripada orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus. Alkitab punya pendapat sendiri. Silahkan kalau kita mau membenarkan diri, saudaraku. Tetapi satu hal yang gak bisa dibantah itu Alkitab. Celakalah kalau kita berbantah dengan Alkitab. Alkitab adalah otoritas tertinggi yang tidak terbantahkan atau absolut. Jadilah terang, terang itu jadi, matahari jadi, gak bisa diceritakan. Gimana Allah membuat matahari, gak bisa. Allah cuma bicara menenun kita di perut kandungan ibu, Daud tuliskan. Cuman itu yang kita tahu. Dunia pengetahuan pun tidak bisa membuka banyak bagaimana bayi itu punya roh.
punya pribadi, termasuk DNA keturunan dalam karakter. Dunia pengetahuan belum bisa membuka. Demikian juga pelanggaran kita terhadap Alkitab. Sehingga Abram akhirnya tunduk terhadap istri. Ketika anak itu menjadi remaja, Ishak lahir. Lalu terjadi anak kecil dengan kakak remaja, itu kakak mungkin masih egois karena belum ada adik, maka mereka sedikit berkelahi, rampas mainan dan sebagainya. Sarah yang melahirkan anak yang akhirnya kandungannya diisi sama Tuhan, tidak mandul. Ketika Allah berfirman, berarti mereka melakukan hubungan seks lagi. Sarai dipulihkan Tuhan, tetapi pandangan Sarai untuk Abram tidak pernah Tuhan pulihkan. Karena memang Abram yang salah. Abram harus memperbaiki diri, saudaraku. Gak bisa tetap dengan posisi saudara, jadi mesti gimana? Aku gak bisa. Cari Tuhan, tunggu Tuhan berfirman, semuanya jadi. Itu artinya pertobatan. Tapi banyak orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, yang tidak pernah bertobat. Ketika keluarga tidak tercukupi, bayar uang anak sekolah gak tercukupi, cuma berdoa. Alkitab tidak menceritakan itu. Doa tidak menjawab segala-galanya. Baca Amsal, belajar dari semut. Saudara baca lengkap. Apabila kemalasan mendatangi kamu, kemiskinan akan menyerbu kamu. Bagaikan pasukan bersenjata. Kamu akan ditawan oleh kemiskinan. Karena kamu malas. Gitu. Bisanya cuma berselimutkan kebenaran. Lalu ketika sudah terpojok, jadi mesti gimana? Yang udah begini, itu sudah kehendak Tuhan. Perkataan saudara itu tidak selaras dengan firman lagi. Akhirnya Sarai menjadi dominan, saudaraku. Diusirlah Hagar. Sampai di tengah jalan, Ismail, anak Abram dari Hagar, itu ditinggalkan Hagar jauh. Karena enggak kuat menahan tangis anak itu mau mati. Karena enggak dibekelin apa-apa, cuma dibekali roti sama air 1 tempayan. Ternyata di sana murtadnya Abram, bejatnya Abram, jahatnya lebih daripada orang tidak beriman. Abram itu tega, enggak punya kasih terhadap Ismail. Apalagi Hagar. Abram cuma memuaskan nafsunya saja, cuman mau enaknya saja. Seringkali Alkitab mengajar kita menohok, menusuk kelemahan kita. Di situ Allah akan menerangkan karakter buruk, karakter busuk yang masih tersembunyi di kita. Walaupun kita melayani Tuhan. Tuhan memperbaiki, Tuhan menyempurnakan, tidak akan pernah berhenti sampai kita dipanggil pulang. Maka ada quote and quote orang Kristen bicara, kok salah terus sama Tuhan ini? Ya iya, karena disempurnakan. Ada hal-hal tersembunyi yang menunggu waktu, Tuhan akan sempurnakan lagi. Sehingga di sini ketahuan karakter Abram itu jahat. Tega dengan Hagar yang dikelonin belasan tahun. Yang melahirkan anak, anak itu digendong dari bayi karena tidak punya anak yang lain. Disayang-sayang, diberi mainan. Tapi anak itu bisa dilepaskan gitu aja, menjalani menyeberang padang gurun yang pasti mati. Kira-kira karakter orang seperti ini jahat enggak? Jadi ketika saudara tidak tanggung jawab terhadap anak, sampai anak itu memasuki gerbang kehidupan, saudara itu jahat walaupun saudara melayani Tuhan. Itulah Abram, saudaraku, kasih karunia, itu anugerah. Tapi bagaimana menjalani hidup, itu Tuhan sediakan anugerah untuk kita melakukan kebenaran firman. Dan anugerah cuma-cuma seperti keselamatan. Kita harus pahami ini dulu, saudaraku. Sehingga hari ini kita belajar di ayat pertama bahwa orang Israel mencari Tuhan. Tuhan memerintahkan Bani Yehuda yang harus berperang. Bani Yehuda itu adalah lambang
daripada Kristus Yesus. Dan Efesus menulis, Kristus Yesus itu kepala dari jemaat dan kepala menyelamatkan tubuh. Lalu ditulis di bawahnya, itu seperti pasangan suami istri. Itu juga berlaku terhadap pernikahan, berlaku terhadap pasutri. Di mana suami yang harus menyelamatkan tubuh. Dan di bawahnya itu banyak dituliskan, itu serupa, mirip dengan yang ditulis di Kolose. Ada keterangan yang lebih detail di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Itulah hubungan suami istri. Sehingga hari ini teman-teman, siapapun Anda, walaupun Anda hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, walaupun Anda punya hati yang murni melayani Tuhan, mau menderita, bahkan menyerahkan dirimu untuk dibakar, mati buat Tuhan, tidak akan berarti apa-apa tanpa kasih. Kalau karakter teman-teman tega membuat istri itu bekerja keras, membuat istri bekerja tanpa teman-teman menghasilkan, di mana memberi nafkah kebutuhan keluarga. Karena aturan itu ditulis 1 Timotius 5 ayat 8. Di mana 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Walaupun kamu memberi dirimu untuk dibakar tanpa kasih, tidak akan ada manfaatnya, faedahnya buat kamu. Kamu tidak akan mengalami perubahan, tidak akan melahirkan buah-buah roh. Laki-laki yang manja seperti Ahab, laki-laki yang malas, laki-laki yang kejam, laki-laki yang gak mau tanggung jawab seperti Abram. Laki-laki yang mau enaknya sendiri, dikasih Hagar, oh iya. Pokoknya masalah itu lepas deh. Gak mengambil alih masalah dan memperjuangkannya sampai selesai. Sehingga hari ini kita belajar teman-teman. Allah memanggil kita disebut bangsa Yahudi secara rohani. Menjadi murid Kristus. Menjadi orang-orang yang diurapi. Kristus artinya yang diurapi. Tetapi satu hal, ada aturan di dalam pengurapan Allah. Ada aturan, ada pengajaran yang harus kita terima. Ada firman Tuhan yang harus kita lakukan. 1 Timotius 5 ayat 8. Sehingga kita harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Kita harus menjadi Bani Yehuda. Apalagi kalau melayani Tuhan. Apalagi menjadi hamba Tuhan. Harus berjuang. Ada sebuah cerita, saudaraku, bagaimana seseorang yang saya baca bukunya, namanya Watchman Nee. Watchman Nee seseorang gembala yang mendapatkan isu, gosip, di rumahnya ada seorang perempuan. Lalu singkat cerita, Watchman Nee dilepaskan, diturunkan jadi seorang gembala di sebuah gereja. Karena ditenggarai, dituduhkan berbuat zina dengan perempuan di rumahnya. Setelah Watchman Nee tidak menjadi gembala, Watchman Nee bekerja. Kebetulan ijazah dia insinyur kimia. Lalu dia bekerja mendirikan usaha yang memproduksi bahan-bahan kimia. Watchman Nee akhirnya diberkati Allah melalui pekerjaan dia. Dan hasil pekerjaan dia bawa ke rumah Allah. Kalau Anda tidak salah, Allah akan bela kok. Pada suatu hari ada orang yang bertanya dengan perempuan yang ada di rumahnya Watchman Nee. Loh, ibu ini siapa? Oh, saya mamanya Watchman Nee. Kaget. Oh, ternyata ibunya bukan perempuan simpanan. Mungkin ibunya ini menikah di usia muda karena dari kampung, dari desa. Watchman Nee ada di Shanghai, kota besar. Akhirnya gereja memanggil Watchman Nee, dipulihkan. Watchman Nee ketika dilepaskan dari pengembalaan, dia bekerja untuk Tuhan. Memang hatinya untuk Tuhan. Karakter Watchman Nee melewati ujian itu. Karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, karakter kita sebagai pelayan Tuhan, karakter kita sebagai hamba-hamba Tuhan, itu akan Tuhan uji sampai kita dipanggil pulang. Kenapa harus diuji? Untuk memperbaiki karakter, untuk melahirkan buah-buah roh. Lalu Tuhan akan singkirkan, Tuhan akan buat kita meninggalkan karakter-karakter yang salah.
Salah satunya menjadi laki-laki yang tidak tanggung jawab terhadap keluarga. Tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak membuat keluarga bahagia. Walaupun kita melayani Tuhan. Itulah yang episode yang lalu saya katakan bahwa orang-orang seperti ini akan menjadi batu sandungan. Bukan jadi batu penjuru. Orang-orang seperti ini tidak menjadi saksi Kristus. Tidak menjadi saksi bagi orang diurapi. Mempermalukan kekristenan. Orang-orang seperti ini tidak bisa menjadi terang. Selalu menjadi bahan perbincangan, pertikaian, sesuatu yang buruk. Laki-laki ini tidak bisa jadi garam. Yang memberi dampak, memberi rasa, membuat orang, wow ternyata gitu tuh, membuat kehidupan kita lebih baik. Aku mau ikutin aku mau niru cara dia. Aku pingin gini, aku pingin gitu. Laki-laki itu gak bisa menerangkan kepada seseorang ketika orang itu menghadapi masalah. Karena laki-laki seperti ini, walaupun hamba Tuhan, itu memang sedang bermasalah dalam hal itu. Orang miskin gak bisa tanya untuk bagaimana menjadi berhasil, menjadi diberkati Tuhan terhadap orang yang miskin. Sama-sama miskin. Saya akan tutup dengan sebuah lelucon. Banyak orang ke dukun pesugihan seperti saya dulu. Padahal dukun pesugihan itu rumahnya gubuk reot. Bagaimana kita minta menjadi kaya sedangkan yang punya Allah huruf kecil itu, punya kemampuan, orang pintar itu bisa membuat kita kaya. Karena dewanya dia tidak membuat dia kaya. Aneh kan? Kalau di dalam Kristen, Abraham mempersembahkan Ishak. Tuhan memberikan domba. Kalau iblis, saudara mempersembahkan orang lain, kehidupan saudara, kalau istri, rumah tangga saudara diambil. Hubungan saudara dengan pasangan yang diambil. Anak-anak dengan saudara yang buruk hubungannya. Sehingga banyak anak-anak hamba Tuhan yang kecewa. Kemungkinan salah satunya karena papahnya tidak menjadi Bani Yehuda atau menjadi singa Yehuda bagi Kristus. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.